Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib alhamdulillahirabbil alamin bihadil laila as-sa'ida nastati annal taqi marratan ukhra. Pada malam ini kita bisa bertemu kembali. Di sini kami dari mahasiswa HKI semester 3 di Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah ingin memaparkan sedikit makalah kita. Sebelum saya dan teman saya memaparkan makalah kita ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Khalilur Rahman, asal dari Mojokerto, mahasiswa HKI semester 3 di Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah. Dan ini teman saya. Oke, dan saya TB SK Mubarok, asal dari Sukabumi, HKI semester 3. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke judul kita. Judul yang ingin kita paparkan pada malam ini mengenai asas legalitas, yaitu mengenai fikih jinayah. Di sini kita ingin masuk membahas tentang asas legalitasnya, yang dimana asas-asas ini masuk di dalam ranah hukum. Jadi sebelum kita membahas tersebut, kita ingin bahas tentang latar belakang. Baik, hukum pidana atau asas legalitasnya. Di sini hukum itu adalah sesuatu yang mengatur tentang perbuatan yang dapat dipidanakan. Ini kembalinya kepada masyarakat, karena pidana itu tidak akan ada tanpa adanya masyarakat, ya, seperti itu. Siapa yang dipidana dan apa sanksi yang akan diberikan, apa sanksi yang akan dijatuhkan. Hukum pidana memiliki efek jera bagi pelakunya. Yang namanya pidana pasti memiliki efek jera. Kalau tidak, semua orang pasti ingin dipidana, ya. Kenapa orang jarang sekali ingin dipidana atau tidak ingin dipidana? Itu salah satunya karena di sana terdapat efek jera yang ditimbulkan oleh pidana tersebut, ya. Agama Islam adalah agama yang menggunakan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, atau Al-Quran dan Sunnah, ya. Jadi hukum pidana Islam ini campuran dari hukum pidana atau peraturan yang mengatur tentang perbuatan yang dapat dipidanakan, yang tidak keluar juga dari sumber-sumber Islam, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu latar belakangnya. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama yang ingin saya bahas di sini tentang pengertian atau arti asas legalitas itu sendiri. Nah, kata asas berasal dari bahasa Arab, yaitu dasar. Nah, legalitas itu berasal dari bahasa Latin, yaitu undang-undang. Jadi di sini termasuk asas legalitas bisa diartikan tentang dasar-dasar perundang-undangan atau dasar-dasar dari peraturan. Seperti itu. Simpelnya seperti itu. Atau yang dimaksud dengan asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum adanya undang-undang yang mengatur. Nah, seperti yang kemarin baru keluar undang-undang Omnibus Law. Nah, nanti akan keluar hukum atau pelanggaran bagi orang yang melanggar undang-undang Omnibus Law tersebut. Di beberapa ayat Al-Quran dikatakan tentang asas tersebut. Contohnya Al-Quran surat Al-Isra ayat 15, kemudian Al-An'am ayat 19. Ya, saya ingin membahas tentang landasan kaidah asas legalitas. Ya. Asas legalitas dalam hukum Islam berlaku berdasarkan pada akal manusia. Tetapi tetap ketentuan itu kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan asas legalitas secara jelas dianut dalam hukum Islam. Terbukti adanya beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan, seperti yang saya sebutkan tadi, dalam surat Al-Isra ayat 15 yang berbunyi, wa makana mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Wa makana mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Kemudian surat Al-Quran Al-Qasas ayat 59. Wa makana rabbuka muhlikul
yang artinya langsung saja, dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kata-kata sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami pada mereka. Kemudian surat Ali Imran ayat Al-An'am, surat Al-An'am ayat 19, kemudian surat An-Nisa, Al-Baqarah dan lain sebagainya. Ada banyak sekali beberapa ayat Al-Quran yang menyatakan tentang tersebut. Ini bukti bahwasanya hukum atau asas-asas legalitas itu terdapat juga di dalam. Melanjutkan pembahasan yang tadi. Tiga, ada kaidah asas legalitas. Salah satu kaidah yang terpenting dalam syariat Islam adalah la hukma la fa'ilin uqali qabla warudin nas. Artinya itu sebelum ada nas ketentuan tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sehat. Pengertian dari kaidah ini adalah bahwa perbuatan orang-orang yang cakap kalaf tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang selama belum ada nas ketentuan yang melarangnya, dan ia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu, masih ada kebebasan untuk melakukannya atau meninggalkannya, jadi tidak ada hukuman sehingga ada nas yang melarangnya. Jadi sebelum, ya seperti tadi, sebelum ada undang-undang, sebelum disahkan, masih bisa ada kebebasan. Kaidah tersebut mempunyai pengertian itu bahwa perbuatan dan sikap tidak berbuat diperbolehkan dengan kebolehan aslinya, artinya bukan kebolehan yang dinyatakan oleh syarak. Dengan demikian, selama belum ada nas yang melarangnya, maka tidak ada tuntutan terhadap semua perbuatan dan sikap tidak berbuat tersebut. Oleh karena itu, perbuatan dan sikap tidak berbuat tidak cukup dipandang sebagai jarimah hanya karena dilarang saja, melainkan harus dinyatakan dengan hukuman. Maka kesimpulan yang dapat diambil dari semua kaidah tersebut adalah Islam tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman kecuali dengan ada nasnya. Jadi kalau tidak ada nas, tidak akan ada hukuman. Asas legalitas. Prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada kejahatan hudud. Jadi diperuntukkan lebih tegas itu kepada kejahatan hudud. Kejahatan hudud itu adalah tindak pidana pencuriannya. Pelanggarannya dihukum dengan sanksi hukum yang pasti, itu pasti. Prinsip tersebut juga diterapkan bagi kejahatan kisos dan diat dengan diletakkannya prosedur khusus dan sanksi yang sesuai. Jadi tidak diragukan bahwa prinsip ini berlaku sepenuhnya bagi kedua kategori di atas. Jadi sudah pasti. Penerapan hukum pidana Islam yang menunjukkan tidak berlaku, misalnya jadi hukum pidana Islam itu ada yang tidak berlaku, asas legalitas ini tidak berlaku kepada bekas ibu tiri dalam surat Nisa, yang artinya janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu terkecuali pada masa yang telah lampau. Sungguhnya itu amat keji dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan. Jadi meskipun tidak ada peraturan, tetapi itu tidak boleh dilakukan. Selanjutnya ada hukum riba, ada pencurian dalam Quran surat Al-Baqarah dan lain sebagainya banyak. Baik, itu beberapa tentang mengenai asas legalitas ya, mengenai hukum, ayat Al-Quran surat apa yang membahas tersebut dan lain sebagainya. Nah, kita masuk di bab terakhir, yaitu penutup, kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, asas legalitas adalah asas yang mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukum sebelum adanya undang-undang. Jadi adanya undang-undang baru adanya hukum. Tidak bisa hukum tiba-tiba muncul nggak ada undang-undang ya. Masa hukuman ada, omnibus law belum muncul. Makanya sekarang omnibus law itu belum menjadi
undang-undang dan orang yang melanggar omnibus law pun gak bakalan hukum Nah. sekarang karena belum sah. Karena beberapa dari kita itu memahami omnibus law itu berdampak negatif, makanya di demo, karena setelah itu akan ada hukum kalau misalnya dari demo seperti Demo, itu. gitu. Nah, Seperti itu. dasar hukum asas legalitas terdapat di beberapa ayat Al-Qur'an. Al-Isra ayat 15, Al-Qasas ayat 59, Al-An'am ayat 19, dan Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya gimana? Oke, jadi kaidah asas legalitas itu sebelum ada nas ketentuan tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat, ya tadi seperti pengertian yang di atas. Jadi tidak ada hukum sebelum ada ketentuan, sebelum ada undang-undang tidak ada akan jadi hukuman dan pelanggaran. Penerapan asas legalitas ini yang menunjuk tidak berlaku, ya misalnya beristrikan bekas ibu tiri, hukuman riba, dan masalah pencurian. Kenapa asas legalitas itu tidak berlaku kepada yang barusan? Karena hukum riba dan masalah pencurian itu sudah sudah tercatat, sudah pasti gitu hukumnya, meskipun tidak ada undang-undangnya. Tercatat di dalam Al-Quran, orang mencuri diapain, riba itu seperti apa, dan lain sebagainya. Baik, itu beberapa pemaparan dari kita berdua. Kurang lebihnya kita bermohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat.